Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Sahabat Aru, kembali lagi kita di Teras Aru. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang dosen pada Fakultas Pertanian Universitas 19 November Kolaka. Sengaja saya hadirkan beliau karena hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan sektor pertanian. Dan ini merupakan tindak lanjut kita di channel yang sebelumnya, potensi apa yang paling tepat untuk dikembangkan berdasarkan wilayah. Ya. Dan kebetulan pada hari ini sudah hadir Bapak Dr. Musadia Alfa. Selamat bergabung, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ya, baik. Di channel sebelumnya kita sudah bahas potensi tentang pengembangan di sektor pertanian, karena memang sektor pertanian ini menjadi hal yang paling utama dan menjadi salah satu sektor andalan dalam rangka untuk peningkatan sektor potensi ekonomi masyarakat. Sejauh mana sebenarnya dan seberapa besar tantangan yang akan dihadapi oleh petani kita ke depan dalam rangka untuk pengembangan di sektor ini. Bagaimana Pak? Apa yang menjadi potensi di setiap wilayah untuk apa bisa seperti itu Pak? Ya. Terima kasih Pak Sabarudin di Teras Aru ini. Kalau berbicara mengenai pertanian sebenarnya memang tidak habis-habisnya karena itu merupakan lumbung pangan kita, kemudian juga lumbung berbagai komoditas untuk industri. Oleh karena itu tetap harus berjalan terus. Tetapi memang untuk pengembangan ke depan itu memang kita harus melihat berbagai macam potensi-potensi wilayah. Ya. Ya. Kalau dulu seperti di Sulawesi Selatan itu namanya ada pengwilayahan komoditas. Pengwilayahan komoditas. Semestinya juga kita di sini kita juga harus memetakan itu. Bisa dilakukan untuk di Kolaka? Bisa. Iya. Bisa, baik itu dari Pemda sendiri maupun dari lembaga universitas yang dalam hal ini adalah Universitas 19 November Fakultas Pertanian. Bisa dilakukan itu. Tapi memang dia harus disupport dengan pendanaan yang cukup, karena itu memang melalui berbagai macam kajian-kajian, mulai dari ilmu tanahnya, dari ilmu lingkungannya, dalam hal ini adalah iklimnya, klimatologinya. Berarti semua stakeholder harus terlibat. Harus terlibat. Karena itu memang macam-macam. Kalau dari ahli ilmu tanah misalnya dilihat bagaimana misalnya dari volume atau ketebalan tanah apa memang cocok atau sesuai. Kemudian juga misalnya juga ahli klimatologi itu melihat bagaimana kesesuaian iklimnya. Karena tidak semua jenis tanaman itu cocok dibudidayakan di semua tempat. Untuk di Kabupaten Kolaka sendiri, untuk pengembangan potensi berdasarkan pewilayahan tadi, untuk di Wolo itu potensinya apa untuk itu misalnya dilihat dulu dari segi curah hujannya terutama. Oh, curah hujan. Curah hujan terutama dari segi klimatologis. Curah hujan, dari ketinggian tempatnya, kemudian suhunya, macam-macam. Tapi yang paling penting dulu adalah selain kesuburan tanah adalah curah hujan. Curah hujan. Karena curah hujan itu menentukan sebaran komoditas. Iya. Contoh, di sebelah utara jalan, misalnya jalan Kolaka sampai Kolaka Utara itu di sepanjang jalan kita lihat. Kenapa misalnya tanaman-tanaman di sana didominasi oleh tanaman-tanaman perkebunan, seperti kakao, cengkeh, lada. Itu karena apa? Curah hujannya memang memenuhi syarat. Untuk wilayah Kolaka Utara ini? Iya, Kolaka Utara nanti semuanya. Itu memang curah hujannya lebih dari 2.500 mm per tahun. Iya. Sedangkan wilayah-wilayah di sebelah selatannya itu cenderung kurang, kering dia, kurang curah hujan, kering. Oleh karena itu vegetasi juga atau tanaman-tanaman adalah yang tumbuh di situ adalah tanaman-tanaman yang memang relatif tahan kekeringan dia. Jadi dari sebaran curah hujan kita lihat, oh di sini potensinya yang bagus dikembangkan adalah misalnya di sebelah utara itu makin ke utara itu adalah tanaman-tanaman perkebunan. Di sebelah selatan adalah tanaman-tanaman semusim yang tahan kekeringan. Untuk di Kolaka sendiri, apa yang potensi yang sangat baik untuk dikembangkan untuk petani kita? Kalau di Kolaka memang seperti
apa jambu mete misalnya, salah satu jambu mete bisa dikembangkan karena dia tahan kekeringan. Tapi layaknya di Kecamatan Tanggetada ya? Iya, kecamatan makin ke selatan, mulai dari Pomala, Tanggetada, Watu Bangga, Iya. sampai menyeberang di Bombana, sampai di Muna sana, Muna Buton, itu semua iklim C di situ, makin kering. Jadi potensinya adalah tanaman yang tahan panas, Ya, tahan kekeringan. tahan kekeringan, seperti jambu mente ya. Ya, Selain jambu mente apa? jambu Kayu-kayuan? mete banyak juga, ada juga nenas bisa. Oh, nenas bisa. Nenas. Ubi-ubian, ubi kayu, itu adalah Ya. tahan kekeringan. Suatu fenomena misalnya kelapa sawit, sebenarnya kelapa sawit bisa, tapi dia makin mengkhawatirkan kalau di daerah beriklim kering. Kenapa? Karena kelapa sawit itu Menyerap air. tanaman yang paling boros menyerap air. Iya, iya. Bayangkan kalau tanaman yang sudah menghasilkan itu dia rata-rata mengkonsumsi air itu 10 sampai 12 liter per pohon per hari. Iya ya. Jadi bayangkan itu kalau kelapa sawit ini nanti air tanahnya itu lama-lama akan kurang, akan tersedot ke situ. Iya, iya. Sehingga orang misalnya mau gali sumur saja seperti di Pitu 2 itu sudah tidak sama dengan dulu gali sumurnya. Sudah lebih 10 meteran. Dulu 6 meter masih bisa. Sebelum sawit memang masih bisa. Kenapa? Karena semua air tanah tersedot ke situ. Karena sawit tadi Untuk boros. sawit itu ya. Boros minum air. Untuk potensi kakao sendiri untuk di Kolaka seperti apa? Coklat itu. Untuk pengembangan ke depan. Pengembangan kakao ke depan memang yang perlu dipertimbangkan selain kesesuaian tadi iklimnya, terutama curah hujan adalah jenisnya. Jenis Ya, kakao. jenisnya kakaonya memang itu harus diusahakan varietas-varietas yang berpotensi produksitas tinggi. Yang kita kenal sekarang kakao Sulawesi 1, Sulawesi 2, mungkin ke depan kita harus kembangkan lagi varietas-varietas yang katakan misalnya tahan hama penyakit, terutama PBK. Itu yang harus dikembangkan sekarang. Karena memang musuh utama petani kakao kita Sulawesi Tenggara itu adalah hama PBK, pengeri buah kakao. Karena berbagai metode pengendalian yang telah diperkenalkan selama ini memang itu tidak efektif karena berbagai macam faktor tidak efektif. Sehingga memang apakah memang harus berbagai macam upaya sebenarnya yang telah dilakukan seperti sistem kondomisasi itu pembungkusan buah itu memang tidak terlalu efektif karena memang kalau petani luas lahannya besar itu tidak akan mampu menjangkau itu, tidak akan mampu. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan untuk itu? Ya itu tadi untuk kakao ini kan ada sebenarnya salah satu cara, tapi ini ekstrim. Iya, iya. Misalnya semua tanaman-tanaman kakao itu misalnya kita remajakan ulang. Bukan remajakan, kita berantas dulu. Iya, iya. Supaya karena memang inangnya dia banyak sekali di sekitar hutan itu. Inang untuk hama PBK. Iya, iya. Kita berantas dulu. Atau kemudian katakan misalnya kita mau ganti dengan tanaman lain, tapi kan bukan tanaman semusim, itu tidak mungkin. Petani tidak akan ambil risiko itu. Iya, iya. Dia kan pasti mempertahankannya. Karena memang selama dia ada tanam kakao di situ, maka inang PBK akan mendekat ke situ. Iya. Selain sektor kakao ya, yang potensi untuk di Kolaka sendiri, Bapak melihatnya apa? Kalau di Kolaka banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Seperti sekarang untuk tanaman semusim yang lagi booming sekarang adalah tanaman porang. Tanaman porang. Tanaman porang itu sejenis tanaman umbi-umbian yang memang bernilai ekspor tinggi. Tapi itu bisa dihidup di semua wilayah untuk di Kabupaten Kolaka? Bisa, terutama pada lahan-lahan yang bernaungan. Jadi sebenarnya di antara naungan coklat itu bisa kita tanamkan porang. Dia sampai kelembaban 60%. Bisa hidup porang. Dan itu tanaman yang ekonomis, Pak. Artinya daya jualnya sangat tinggi. Untuk saat ini ya? Untuk saat ini. Hanya di Kabupaten Kolaka itu belum dikembangkan. Tapi bisa untuk dikembangkan untuk di Kolaka? Bisa, kenapa tidak? Tapi harus didukung kebijakan pemerintah daerah setempat. Kebijakan pemerintah daerah misalnya dalam hal kelompok-kelompok tani itu bagaimana caranya didorong untuk mewujudkan tanaman porang sebagai tanaman sumber karbohidrat alternatif. Oh gitu. Artinya upaya itu harus didukung dengan kebijakan pemerintah daerah karena memang akan merubah pola tanam petani begitu maksudnya kan.
paling dia akan apa namanya, akan mengambil luas lahan lah yang memang kira-kira cocok untuk kesesuaian tanah dan iklimnya. Untuk di wilayah Kolaka di kecamatan mana kira-kira untuk yang cocok? Dia tidak berbicara kecamatan, tetapi berbicara pada dia punya apa daya naungan. Daya naungan. Karena dia itu paling senang apa namanya yang ada naungannya, misalnya di bawah tegakan kelapa, di bawah tegakan sawit. Tapi dia tidak kelembapan 100% sampai 60%. Ada cahaya matahari masuk di situ. Itu di wilayah lain sudah dikembangkan itu? Kalau di wilayah lain saya tidak tahu, mungkin di Kolaka Utara sudah ada, saya dengar informasi, hanya saya belum cek datanya sudah berapa. Tapi di Kolaka Bapak melakukan studi belum ada yang mengembangkan itu? Belum ada mengembangkan itu. Tapi sangat potensial untuk dikembangkan. Sangat potensial. Tidak ada inisiasi misalnya Bapak untuk membentuk satu kelompok, kemudian Bapak memberikan arahan bahwa ini loh yang perlu kita kembangkan ke depannya. Belum ada upaya untuk itu ke depan. Ya, ada juga sebenarnya kita punya obsesi untuk ke arah itu. Tapi itu tadi juga karena petani itu kadang-kadang juga dia harus mendengar apa namanya kebijakan dari pemerintah daerah. Karena yang dikembangkan diutamakan misalnya padi atau beras. Kemudian jagung, pakan ternak. Apa masalahnya? Pertimbangannya apa kelompok tani kita? Apakah mungkin ketika tidak ada dukungan dari pemerintah maka akan kesulitan dalam aspek pemasaran atau seperti apa? Banyak faktor. Yang pertama terutama benihnya. Karena benihnya itu tidak bisa diproduksi di daerah kita sendiri. Dia harus didatangkan dari Jawa. Benihnya, dan itu mahal. Oh gitu ya. Mahal benihnya. Kemudian aspek lain selain benih tadi? Aspek lain selain benih sebenarnya itu untuk faktor eksternal petani. Yang terasa sekarang adalah subsidi pupuk itu kan sudah dicabut. Iya. Dan ini yang membuat petani sangat-sangat merasakan dampaknya. Di mana dia selama ini memupuk tanamannya dengan adanya pupuk bersubsidi, sekarang tidak lagi, dia harus membeli dengan harga yang mahal. Harga yang mahal. Yang tadinya sudah mahal tapi terbatas lagi. Sudah mahal terbatas lagi. Iya. Tapi sebenarnya inilah yang mengajarkan kita untuk berbuat. Kenapa sih kita harus terikat atau selalu mengandalkan pupuk organik? Mengandalkan pupukan anorganik. Iya. Padahal sebenarnya saya sekarang ini penelitian mahasiswa saya arahkan kepada pembuatan pupuk organik yang tidak kalah unsur haranya atau kandungan pupuk non organik. Iya, pupuk organik. Pupuk organik. Iya, non anorganik. Iya. Ya, bukan pupuk buatan. Iya. Itu sudah dikembangkan? Saya sudah kembangkan untuk penelitian mahasiswa saya. Itu dan itu bisa? Bisa. Kan alam mengajarkan kita, Pak. Itu dibuat dari mana? Dari macam-macam. Bisa dari misalnya biakan bakteri dari akar-akaran yang memang banyak bakterinya seperti akar bambu, akar putri malu, akar rumput gajah, termasuk juga akar gamal karena dia mengandung tanaman leguminosa yang berbintil akar. Itu semua potensi bakteri di situ. Dan itu harus kita dihidupkan. Daripada petani membeli di toko yang harga mahalnya 100-an lebih sampai 200 ribuan, lebih baik kita bikin. Dan itu sama dengan jerami, saya kira bisa dijadikan pupuk juga itu ya? Bisa. Jerami alang-alang saja bisa, Pak. Begitu ya? Bisa. Artinya kan persoalan yang dihadapi petani kita, khususnya petani di sawah itu, ya, untuk padi itu kan pertama adalah hama, kemudian pupuk. Ya pupuk ini kan memang dirasakan sangat mahal, sangat terbatas. Maka kedepannya memang harus ada upaya untuk pengalihan. Harus ada upaya untuk itu. Bisa nggak misalnya Fakultas Pertanian hadir sebagai mengedukasi petani untuk merubah cara mindset mereka untuk tidak bertahan pada pupuk yang organik tadi itu ya? Bisa sekali. Saya malah senang kalau misalnya ada undangan-undangan untuk kalau perlu kita bikin demplot. Di setiap kelompok itu kita bikin demplot. Di kelompok petani? Kelompok tani. Ini loh. Kita bikin demplot. Ini demplot misalnya Universitas 19 November Kolaka misalnya kita bawakan di Fakultas Pertanian. Kita demplot. Kita pakai pupuk organik, pestisida nabati. Iya. Kenapa tidak? Banyak sekali bahan-bahannya. Dan tidak kalah, haranya tidak kalah. Tapi selama ini sudah
pernah ada yang dilakukan? Atau baru cuman satu kegiatan kemahasiswaan saja atau Baru kegiatan kemahasiswaan. Masih terbatas pada mahasiswa-mahasiswa kami. belum ada pembinaan terhadap kelompok tani? Belum ada. Belum ada ya. Karena kalau itu memang mungkin kita harus mengadakan kerjasama dulu dengan dinas-dinas terkait. Iya. Dinas pertanian kah, dinas perkebunan. Karena terkait di situ semua. Tapi memang ke depan penting itu ya. Artinya Penting. merubah pola pikir petani, jangan hanya semata-mata mengharapkan pupuk yang organik itu ya. Karena mindset petani kita itu kan sudah sejak 4 dasawarsa, sejak dari pemerintahan Presiden Soeharto dulu tahun 70-an, itu memang sudah diperkenalkan bagaimana pupuk-pupuk anorganik itu diproduksi dan disubsidi oleh pemerintah. Sehingga petani itu terbuai dengan mindset itu bahwa wah, tidak perlu saya berusaha untuk membuat pupuk sendiri, sudah ada pupuk yang dijual disubsidi. Apalagi disubsidi. Apalagi disubsidi oleh pemerintah. Ini petani kita sebenarnya agak manja. Tidak membuat kreasi-kreasi supaya dia tidak terikat dengan pupuk-pupuk anorganik itu. Tapi kan seharusnya mereka memiliki mungkin alasan keterbatasan tadi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman. Ini seperti apa ini? Jadi fenomena petani kita Pak Sabarudin, Terasaro ini, memang petani kita di Sulawesi itu bukan seperti di Jawa Pak. Iya. Di Jawa itu kalau petani di Jawa kalau dia mengusahakan padi sawah, dia tidak mempunyai Usaha lain. Usaha tanian lain karena memang di sana kan persaingan penggunaan lahan sudah semakin tinggi. Kita di Sulawesi Pak masih ada petani yang memiliki tanah sampai 5 sampai 10 hektar masih ada. Dengan tanaman yang berjenis kan? Nah, sehingga dia tidak profesional dalam mengelola usaha taninya. Ada dia mengusahakan padi sawah, dia mengusahakan juga tanaman kakao, mengusahakan juga tanaman cengkeh. Ada juga ternaknya. Sehingga dia tidak profesional. Nah, itu saya katakan tadi, kita multi farming. Jadi seperti tadi itu kalau multi farming itu dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola semuanya. Kecuali dia punya modal yang besar untuk bisa membiayai para tenaga kerjanya, baik tenaga kerja mesin maupun tenaga kerja manusia. Tapi itu kan tidak mungkin dilakukan karena modal petani kita sangat terbatas. Memang sangat terbatas. Ke depan apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi yang mindset petani yang seperti tadi? Nah, itu kita mengubah pola pikir dulu Pak Sabarudin. Tidak ada jalan lain. Kita mengubah pola pikir petani dulu. Bagaimana kita mengubah pola pikirnya dengan meningkatkan pengetahuan mereka, baik pendidikan formal maupun non formal. YouTube juga sudah bisa Pak Sabarudin. Banyak sekali pendidikan non formal yang kita bisa gali situ. Kemudian juga setelah kita ubah mindset berpikirnya, baru kita adakan edukasi pelatihan-pelatihan. Artinya semua stakeholder ini harus terlibat, tapi harus terlibat, bekerja. Harus terlibat bekerja. Ini memang dari selama saya di dinas dulu, ini sudah saya rasakan bahwa susahnya mengubah mindset atau pola berpikir petani. Oh, jadi sebelumnya jadi dosen pernah di dinas? Iya, saya di dinas pertanian tanam pangan itu 20 tahun Pak. Oh. Jadi yang dihadapi juga seperti itu? Seperti itu sama. Mindset petani kita? Mindset petani tadi yang belum bisa berubah. Mereka masih tetap mempertahankan pola tanam metode lama atau memang tidak mau berubah dalam artian mereka tidak ingin mencari jenis tanaman baru yang perlu dikembangkan? Atau seperti apa? Bukan ke arah pengembangan untuk tanaman barunya itu. Tanaman yang sudah ada saja dia tidak bisa tingkatkan produktivitasnya. Karena itu ketergantungan tadi dalam hal pupuk anorganik. Satu. Yang kedua, bahwa dia tidak punya kemampuan, pengetahuan untuk membuat pupuk-pupuk organik. Padahal bahan-bahannya ada di sekitar kita. Melimpah sekali, alam sudah siapkan. Jadi memang kita harus edukasi untuk mengubah mindset mereka itu, kita sambil kita edukasi mereka. Begini loh cara membuat pupuk organik. Jangan hanya mengharapkan oleh bantuan dari pemerintah. Jangan. Sekarang mahasiswa saya itu saya sudah kembangkan bagaimana mengaktifkan kembali perakaran tanaman itu yang memang selama ini sudah banyak bakteri-bakteri di perakaran itu yang mati karena pupuk anorganik. Karena dia tidak cocok kalau pupuk anorganik terus-menerus sehingga dia akan mati di situ. Dan itu sebenarnya berbahaya ya? Berbahaya. Bagi tubuh manusia. Berbahaya. Makanya itu pupukan anorganik terus-menerus itu berbahaya bagi kesehatan tanah, berbahaya bagi kesehatan mikroorganisme di situ. Iya. Coba Pak Sabarudin kita lihat hutan mengajarkan kita. Adakah tanaman di hutan itu tidak subur? Subur semua Pak.
Kenapa? Padahal Karena tidak pernah dipupuk. tidak pernah dipupuk. Iya. Lihat pohon-pohon itu vegetasi, Iya. tumbuh dengan Iya. suburnya. Nah. Karena memang limbah-limbah dari daun-daunan, cabang-cabang yang di situ memang dilakukan oleh bakteri-bakteri di situ. Alam melimpah di situ, bakterinya juga melimpah. Artinya kita harus belajar dari alam. Kita memang belajar dari alam. Iya. Kita memang belajar dari alam. Makanya kita petani sebenarnya saya sudah katakan jangan terlalu tergantung pertanian pemupukan organik. Kita bisa bikin. Contoh, daun gamal itu kayak nitrogen. Itu bisa jadikan pupuk organik. Bisa. Daun kelor bisa kita jadikan pupuk organik dan itu nutrisinya tinggi. Pupuk daun kelor Tapi itu semua lengkap. tanaman, jenis tanaman bisa. Semua jenis tanaman, pupuk dari misalnya daun kelor itu bisa semua jenis tanaman. Bisa semua jenis tanaman dibikin. Hanya 4 minggu 4 minggu difermentasi jadilah. Iya. Jadi. Berarti memang dibutuhkan sebuah kerjasama dari sebuah pihak ya, utamanya Iya. dukungan dari pemerintah daerah Iya. sendiri. Karena tentunya ini kan kalau misalnya kita ingin memproduksi pupuk organik, tentunya kan pasti membutuhkan jumlah yang sangat besar. Iya. Apalagi petani kita sangat terbatas. Gitu. Iya. Itu yang kedua ya. Selain keterbatasan petani, kesulitan pupuk, mindset petani kita, apalagi yang permasalahan yang dihadapi oleh petani kita? Oh, petani kita memang banyak sekali masalahnya, Pak. Mulai dari dia merencanakan penanaman suatu komunitas, itu dia berhadapan dengan risiko. Namanya analisis risiko dalam usaha tani itu. Iya. Analisis Maksudnya risiko di sini dia tidak bisa meramalkan atau memastikan. Jadi dia sebenarnya berjudi dengan ketidakpastian itu. Contoh, serangan hama penyakit. Petani tidak bisa memastikan bahwa saya bisa menghalangi hama penyakit mau menggerogoti tanaman saya. Dia tidak bisa memastikan itu. Kedua lagi, misalnya dia tidak bisa memastikan bahwa bencana alam ini, misalnya seperti longsor akan jatuh di lahan saya dan itu akan membuat saya jadi rugi dalam. Itu belum dimiliki oleh petani kita. Ya? Analisis resiko itu belum dimiliki oleh petani kita. Ya dia sudah bayangkan juga, tetapi kan dia namanya kalau gangguan alam itu tidak bisa dihalangi oleh manusia, Pak. Iya. Termasuk serangan hama penyakit, termasuk juga resiko misalnya kebijakan pemerintah, seperti tadi subsidi pupuk dicabut. Iya. Kemudian juga misalnya kebijakan misalnya suku bunga bank yang tinggi sehingga petani tidak punya akses untuk kredit bank itu. Iya. Banyak sekali. Itu faktor ketidakpastian. Ada juga faktor kepastian. Iya. Tapi dia tidak bisa memecahkan masalah itu. Contoh, petani punya lahan gurem atau lahan sempit yang di bawah 0,5 hektar. Tapi tidak bisa diolah. Ya? Tapi tidak bisa diolah, tapi kan dia harus punya modal yang tinggi. Besar. Iya. Harus punya modal yang tinggi. Bagaimana misalnya mau menyewa alat dan mesin atau menyewa tenaga kerja. Iya. Itu memang petani itu dihadapkan pada masalah-masalah seperti itu. Nah, belum lagi juga masalah-masalah eksternal. Misalnya benih pada saat dibutuh itu akan sulit. Betul. Dari dulu saya di Dinas Pertanian itu, kenapa benih itu kok sulit? Sulit diperoleh. Jawabannya cuma satu. Karena yang mengurus benih itu pemerintah hanya tetapkan dua badan usaha milik negara ini. Tapi bisa nggak petani sendiri langsung membuat benih sendiri? Ya? Petani membuat benih sendiri? Bisa, tetapi dia harus dikawal oleh badan pengawasan sertifikasi benih. Iya. Harus dikawal. Dan juga bagaimana Pak Sabarudin, petani mau mengurus lagi benih sementara lahan usaha tani saja tidak bisa urus. Sudah luas lahannya banyak, usaha taninya banyak, tidak profesionalisme lagi, tidak mempunyai inovasi untuk menciptakan seperti pupuk-pupuk organik itu yang bisa melimpah di alam. Iya. Terakhir Pak, apa yang harus dilakukan ke depannya dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi petani kita? Ke depan apa juga yang harus dilakukan sehingga petani kita bisa memproduksi sendiri? Yang pertama-tama mungkin petani itu memang dihadapkan pada faktor ketidakpastian tadi. Dia tidak bisa memang memprediksi itu karena itu di sunatullah, di luar daripada kehendak manusia. Tapi paling tidak dia harus mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuannya. Misalnya begini, serangan hama penyakit itu, kenapa ada serangan hama penyakit?
Serangan hak penyakit itu terjadi apabila potensi lingkungan mendukung. Misalnya pada saat curah hujan tinggi. Ya. Pada saat curah hujan tinggi, disitulah hama dan penyakit itu dia senang sekali. Karena memang kelembapan tinggi. Nah, makanya petani harus mengatur pola tanamnya. Nah, mengatur pola tanamnya, misalnya pada saat curah hujan tinggi misalnya, dia belum menanam. Ya. Misalnya atau sudah panen, atau curah hujan tinggi sudah panen. Begitu akhir musim hujan, dia mulai lagi nanam. Sehingga begitu musim kemarau, dia sudah masa pada fase produktif misalnya, pada fase generatif, sudah mau siap panen. Jadi memang petani harus pintar-pintar membaca. Membaca iklim. Iklim, itu. Iya. Kalau tidak tahu membaca iklim, bisa dia menanyakan kepada BMKG. Bisa melalui YouTube itu, Pak Kepala BMKG pusat itu saya lihat sudah bisa petani mengakses itu dengan wawancara langsung. Bu, bagaimana misalnya, apakah BMKG, lamaran BMKG untuk misalnya bulan-bulan ke depan bagaimana curah hujannya? Iya. Jelaskan. Yang pasti bahwa pengembangan potensi berdasarkan lokal ini, potensi kewilayahan itu bisa dikembangkan dengan melihat iklim tadi ya? Ya, tipe iklim, terutama Tipe tanah iklim, dan curah hujannya. Sebaran curah hujan menentukan vegetasi di wilayah. Makanya seperti Sulawesi Selatan itu dia memang ada pemilihan komunitas dulu pada zaman Gubernur Prof. Ahmad Amiruddin. Dan mudah-mudahan ke depan Kolaka bisa lakukan itu. Kolaka bisa, asal ada political will dari pemerintah daerah. Iya. Kalau kita dari lembaga pendidikan ini, kita siap membantu, mengedukasi mereka. Sehingga kita tidak hanya lagi membeli barang dari luar, tapi kita sudah bisa memproduksi sendiri. Bisa. Kenapa misalnya kita harus beli bawang merah misalnya dari Enrekang sana, dari Palu kita bisa kembangkan. Banyak sih potensi-potensi yang bisa kembangkan. Hanya itu tadi, seperti bawang merah itu benihnya mahal. Bayangkan Pak Sabarudin, kalau 1 hektar kita butuh benih dari umbi itu 1 ton. 1 ton kali 20.000, 20 juta dia harus siapkan petani. Mana petani mau berpikir mau beli itu benih? Memang ya. Karena biaya benih mahal. Tetapi ini ekonomi sebenarnya. Kalau dia berhasil mengusahakan ini, dia akan berhasil. Ya. Oke, baik. Terima kasih bincang kita. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.